Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 11, bab pertama, yaitu mengenai jinayah dan hikmahnya. Mengenai jinayah, hukum pidana Islam dan hikmahnya. Nah, bagian yang pertama ini, bagian A, ini akan kita bahas mengenai pembunuhan. Maka perhatikan slide-slide ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri dengan Bapak. Oke, ini dia. Bab jinayah, tindak pidana, bagian pembunuhan. Masuk ke pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Hilang nyawa seseorang karena itu. Kemudian secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan atau tidak mematikan. Nah, itu dia. Itu pembunuhan, pengertian pembunuhan secara istilah. Perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik menggunakan alat mematikan maupun tidak dengan alat mematikan. Nah, itu pengertian pembunuhan secara istilah. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan satu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah jarimah. Apa pula itu jarimah? Ini jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya, sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat maupun dengan yang membunuhkan maupun dengan alat yang tidak membunuh. Itu ya, pengertian pembunuhan. Nanti di buku itu ada di halaman 5 dan halaman 6. Next, macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Jelas itu terencana. Istilah dalam fikihnya al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan sengaja itu apabila niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan, dan juga pembunuh itu sudah balik dan berakal, dan yang dibunuh itu orang baik. Nah, itu dia, pembunuh dengan niat, dengan sengaja. Sudah terencana, ada orang ingin membunuh, dia sudah menunggu di satu tempat di jalan dengan membawa pisau. Ketika orang korban melewati jalan itu, maka dia bunuh, maka itu termasuk dalam pembunuhan sengaja. Itu berat hukumannya. Dalam istilah fikih dinamakan al-qatlu al-amdi. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Qatlu saibu al-amdi. Pembunuhan seperti yang disengaja yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, itu membunuh seperti yang tidak seperti sengaja. Misal kita lagi bawa motor kencang atau bawa mobil, ketumbur orang, dan kemudian orang itu meninggal, maka itu termasuk dalam pembunuhan seperti yang disengaja. Bukan itu contohnya. Pembunuhan seperti sengaja itu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh atau menggunakan alat yang biasanya tanpa ada niat membunuh. Pembunuhan seperti yang disengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Qatlu al-qata', yaitu pembunuhan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Nah, pembunuh seperti karena kesalahan.
Kalau yang tadi pembunuh seperti sengaja itu tadi contohnya misalnya mengendarai motor kencang-kencang di jalan, tertumbur orang, meninggal orang itu, maka itu termasuk pembunuhan seperti yang disengaja. Qatlu saybun al-amdi, pembunuhan karena kesalahan. Qatlu al-qata'. Nah, jadi misalnya kita lagi latihan bola, saking kencang nendang bola, terkenalah bola itu ke kepala orang, kemudian orang itu tiba-tiba langsung meninggal. Naasnya memang ajalnya di situ, maka itu termasuk dalam pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-qata'. Maka itu termasuk kita termasuk kategori orang yang membunuh karena kesalahan, tidak sengaja maksudnya tuh. Naasnya kita itu di situ. Kebetulan korban itu ajalnya sudah di situ karena itu kesalahan kita, maka itu termasuk qatlu al-qata'. Kemudian macam yang keempat, pembunuhan secara berkelompok, al-qatlu al-jamaah al-wahid. Ini pembunuhan secara berkeroyokan. Misalnya belago dengan satu orang dikeroyok dengan 10 orang, kemudian meninggal dengan satu orang itu, maka termasuk pembunuhan secara berkelompok. Apa dasar hukum larangan membunuh? Ini dasar hukum larangan membunuh, Quran surat Al-Isra ayat 33. Bacakan artinya ya. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Nah, ini dasar larangan yang kedua. Kemudian hadis Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfah fayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu jika dua orang bayi saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Wah. Itu dasar hukum larangan, kita nggak boleh membunuh. Jadi jangan sekali-sekali terbesit niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu dalam hukum kita pun, hukum positif itu termasuk tindak pidana. Kalau sudah pidana, ujung-ujungnya nanti ke penjara. Nah, tapi kita membahas mengenai fikih syiasah, apa nanti ininya hukuman bagi pelaku pembunuh. Nah, poin D, hukuman bagi pelaku pembunuh. Kalau hukum kita, hukum pidana, itu otomatis penjara. Bisa jadi di penjara atau dihukum mati, bisa. Tapi kalau dalam hukum Islam berbeda. Nih, hukuman bagi pelaku pembunuh. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 hak. Pertama, hak Allah, hak warisnya, ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Karena itu balasan di dunia diserahkan kepada ahli warisnya atau ahli waris korban. Apakah pelaku akan dikisos atau dimaafkan? Jika pelaku tindak pidana pembunuhan dimaafkan, maka wajib baginya membayar sejumlah diat. Diat apa? Diat itu denda kepada ahli waris korban, serta melaksanakan kifarat sesuai ketentuan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Nih, hukuman bagi pelaku pembunuh yang pembunuhannya dengan sengaja. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi hukuman yang setimpal dan berat. Dalam hal ini, maka hakim yang akan menjadi pelaksana hukuman kisos. Jadi kisos itu setimpal, mati dibalas mati. Memang hukum Islam itu hukum yang paling adil. Jika dia sengaja membunuh, misalnya ada saudara kita dibunuh, maka putusan pengadilan, maka dia harus dibunuh juga. Yang membunuhnya siapa? Orang pengadilan. Maka ada tim eksekutor yang membunuhnya. Bisa jadi dia digantung, dipenggal kepalanya, dihukum mati. Nah, itu makanya hukumannya itu setimpal. Dia bunuh, maka dia akan dibunuh juga oleh pengadilan. Namun jika keluarga korban memaafkan, kalau keluarganya itu memaafkan, maka pelaku tindak pidana pembunuhan
akan membayar sejumlah denda atau diat mughalazah, diat besar. Mughalazah itu diat berat yang diambil dari harta si pembunuh tadi dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban melalui pembayaran sejumlah diat. Ada tuh nanti ketentuan-ketentuan pembayarannya, dan diwajibkan menunaikan kifarat. Nih, kalau dalam buku halaman 8. Jadi kalau dia itu membunuh dengan sengaja, maka hukuman pengadilan biasanya kena kisos. Kisos artinya dibalas, maka dia dibunuh mati. Misalnya si A membunuh si B, kemudian si B itu meninggal karena dibunuh si A, maka si A ini dihukum pengadilan dengan kisos, maka dia juga dibunuh. Tapi jika keluarga si B itu memaafkan, maka si A wajib membayar denda, istilahnya diat mughalazah, diat berat kepada keluarga si B atau ahli waris si B. Maka itu ada ketentuan pembayaran kifarat. Kemudian pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu saibhu al-amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat mughalazah, diat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga dari jumlah kifaratnya. Nah, itu agak ringan dikit kalau pembunuhan seperti yang sengaja. Jadi pelaku pembunuhan tidak mendapatkan kisos. Kalau memang terbukti di pengadilan dia tidak membunuh dengan sengaja, sehingga tadi contohnya tadi dia tertumbur orang, kemudian orang itu meninggal, maka dia tidak dihukum mati, tapi dia harus membayar diat mughalazah, denda berat yang dibayarkan kepada keluarga korban. Boleh dicicil bertahap selama 3 tahun. Sepertiga tahun ini, misalnya jumlah dendanya 900 juta, maka 1 tahun 300 juta dulu, tahun depan 300 juta, tahun depannya lagi 300 juta. Nah, itu nanggung dan itu. Tapi itulah hukum Islam. Hukum Islam itu hukum yang paling adil. Bayangkan kalau hukum pidana, hukum kita, dia membunuh, terbukti membunuh dengan sengaja, udah di penjara 10 tahun. Setelah 10 tahun dia udah keluar, udah bebas lagi. Nah, bagi keluarga korban itu sakit hati. Sama kayak kasus dulu pernah ada tuh di Palak Curug, Bengkulu, yang seorang anak SMP yang diperkosa rame-rame kemudian dibunuh. Nah, itu termasuk pembunuhan dengan sengaja. Kalau diterapkan dengan hukum Islam, maka itu sudah kena kisos, dibalas, atau kena diat. Keluarga korban mendapat harta atau denda dari orang-orang yang membunuh si anak itu. Nah, itu dia hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja. Nih, hadis Rasulullah, man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyatan wa hiya salasuna hiqatun wa salasuna jaza'adun wa arba'una khilfatun. Jadi barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka menghendaki, mereka mengambil kisos. Boleh mengambil kisos. Udah, kamu membunuh dengan sengaja, kamu harus terbunuh juga, harus mati juga. Nah, itu namanya kisos. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 ekor hiqah. Hiqah itu sama dengan unta betina 2-4 tahun umurnya. 30 ekor unta. Kemudian 30 ekor jadzah. Jadzah itu unta betina juga. Unta betina umur 4-5 tahun. Unta betina yang sudah hampir produktif, yang sudah bisa melahirkan itu. Kemudian 40 ekor khilfah. Khilfah itu unta yang sedang bunting. Jadi bayangkan, ada 30 tambah 30, 60 tambah 40, 100 ekor unta betina diatnya itu. Bayangkan, kalau 1 ekor itu harganya 50 juta, maka 5 miliar dendanya itu.
Anggap aja 1 ekor unta itu 50 juta, 100 ekor unta 5 miliar denda. Jadi kalau dia membunuh dengan sengaja, kemudian keluarga korban mengampuni, maka keluarga korban itu mendapat 5 miliar. Tapi kalau pembunuhan itu seperti disengaja, seperti tadi tumbur misalnya, contohnya, maka maka yang membunuh membayar diat mughalazah tadi. 3 tahun, boleh dicicil selama 3 tahun. Sepertiga. Jadi kalau dia 5 miliar, sepertiganya itu sekitar 1,7 miliar per tahun. Dia harus membayar denda. Nah, itu dia. Luar biasanya saking beratnya hukuman bagi orang yang membunuh. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat mughalazah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja. Masuk yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Al-qatlu al-qata'. Ini tadi contohnya misalnya main bola. Bola itu nyasar ke tepi lapangan, kena kepala orang, meninggal orang itu. Maka hukuman bagi pembunuh karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda diat mukafafah. Mukafafah artinya ringan. Diat yang ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Nah, beda nih diat mughalazah dengan diat mukafafah. Mukafafah itu diat ringan. Nih, diat ringan, hukuman bagi pelaku pembunuh, diat khata itu dibayarkan dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. 20 sama 100 ekor. Bedanya ini untanya yang 20 ekor berumur 4 tahun, 20 ekor berumur 5 tahun, 20 ekor yang berumur masih kecil, itu unta kecil 1 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan ada 20 ekor unta jantan 100 ekor. Ini diat mukafafah, dibayar nyicil selama 3 tahun. Nah, bayangkan ini 100 ekor unta, tahun ini bayar 35 ekor unta dulu, tahun lagi besoknya bayar lagi 35 unta. Jadi nyawa orang tuh sangat berharga kalau diterapkan dengan hukum Islam. Tidak ada yang berani ingin membunuh. Ada yang bunuh, nggak bisa, dia mampu membayar ini, maka dia dibunuh, dikisos. Tapi kalau keluarga mengampuni, kemudian dia mampu membayarnya, bayangkan berapa duit yang keluar untuk menebus diatnya ini. Baru yang keempat, pembunuhan secara berkelompok. Al-qatlu al-jamaah al-wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Nah, itu dia, harus dihukum kisos. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Nah, itu salah satu hikmahnya, itu menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Aman, tidak ada yang berani ingin membunuh. Ini coba kalau hukum kita, hukum pidana, ini membunuh dihukum 10 tahun. Belum lagi kalau ada orang dalam, udah dikecilkan lagi itu tingkat hukumannya. Jadi bagi keluarga korban sangat menyakitkan. Jadi kalau diterapkan hukum Islam, kisos semua, tidak ada yang berani membunuh. Siapa yang membunuh, maka dia dibunuh juga. Adil, tidak ada yang tersakiti. Ini penerapan hukumnya yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oke, terima kasih. Itulah materi mengenai bab jinayat bagian pembunuhan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung dengan Bapak atau komen di video ini. Mungkin Bapak akhiri. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Lillahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.